Wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan buat hadir gitu ya di acara Logistalk gitu. Eh, yang dimana sebenarnya pesertanya yang daftar tuh 250-an ya. Cuman ini sampai sekarang yang hadir cuman 47 gitu. Nah, eh, tanpa perlu berpanjang lebar mungkin saya izin share screen. Ini saya sebenarnya baru semalam sih nyiapin bahannya. Nah, mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan gitu ya. Nah, eh, berbicara tadi tentang mungkin sudah banyak dijelaskan oleh Bang Hadi tadi terkait dengan eh, apa faktor cuan dan unsur-unsur di dalam kartografi itu sendiri. Nah, saya mungkin lebih ke teknisnya ya, teknis bagaimana sih cara pembuatannya. Misal tadi kan kita sudah bicara tentang eh, teknis penjualannya gitu. Nah, mungkin sekarang saya lebih ke teknis apa? Teknis pembuatannya gitu. Nah, ada beberapa starting point sebenarnya teman-teman. Ketika kita ingin membuat 3D set relief tuh, sebelum kita eh, lanjut lebih dalam, mungkin kita perlu pahami dulu apa sih itu 3D set relief gitu ya. Nah, 3D set relief itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mempresentasikan gambaran relief pada wilayah gitu atau pada sebuah data raster yang masih dalam format dua dimensi dengan cara memberikan kesan tiga dimensi. Nah, pemberian kesan tiga dimensi ini sebenarnya banyak platform yang kita bisa gunakan. Mungkin kalau teman-teman eh, menggunakan ArcGIS gitu ya, ada yang namanya Hillset. Nah, Hillset itu kan adalah sebuah pemberian atau menginterpretasikan sebuah tiga dimensi juga. Nah, cuman eh, metodenya kalau yang Hillset itu memang masih eh, kasar gitu ya atau belum halus. Nah, pada kesempatan kali ini tuh kita pakai platform Blender dan platform QGIS namanya. Nah, kalau untuk datanya tetap kita pakai data DEM gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah starting point kita. Yang pertama sumber datanya. Sumber datanya itu adalah data DEM atau Digital Elevation Model. Lalu eh, opsi kedua itu nanti ada peta analog gitu yang kita georeferensikan. Sehingga nanti peta analog yang eh, awalnya dua dimensi itu terrepresentasikan menjadi tiga dimensi gitu kan. Nah, itu sebenarnya lebih ke visualisasinya sih. Nah, lalu kemudian pengolahannya itu menggunakan QGIS. Sebenarnya bisa pakai ArcGIS juga, tapi teman-teman nanti pahami dulu konsepnya seperti itu kalau misalnya mau menggunakan ArcGIS gitu. Tapi yang akan kita praktekkan pada kesempatan kali ini tuh kita pakai QGIS gitu. Lalu kemudian di Blender untuk membuat apa? Mengrendernya atau membuat visualisasi tiga dimensinya seperti itu. Nah, eh, sumbernya data digital elevation model itu dari mana sih? Nah, sebenarnya teman-teman banyak ya, banyak website. Salah satunya bisa di Tanah Air Indonesia, Demnas, kita pakai Demnas gitu datanya. Lalu ada di Indonesia Geospasial yang resolusinya itu 30 meter. Nah, ini sudah per provinsi ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Eh, Waduh, kenapa nih? Bentar. Ya, nah ini saya lanjutkan. Sumber datanya ya. Nah, ini ada dua sumber data, mulai dari data Demnas, terus data SRTM atau DAM SRTM gitu ya, yang resolusinya 30 meter. Nah, sebenarnya keduanya ini bisa digunakan sebenarnya. Eh, Demnas ataupun DAM RSTM gitu. Ini sorry, kenapa nih?
Sebentar ya. Hang, Mas. Iya, sebentar Nah, sebentar loh. Kayaknya ntar saya oke, search. nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, eh, baik, saya lanjutkan. Tadi mungkin sudah kita ketahui ya, mungkin sumber-sumber data DAM, mungkin kalau teman-teman yang sudah sering apa dengan ArcGIS gitu, atau sudah sering apa berkutat dengan data-data spasial, mungkin data DAM ini adalah data dasar gitu ya, yang sering digunakan. Nah, lalu ada opsi kedua sebenarnya ini kita menggunakan data peta analog, yang dimana peta analog ini nanti akan kita gabungkan dengan data DAM gitu. Jadi data DAM-nya ini adalah mempresentasikan sebuah ketinggiannya, lalu eh, data peta analog ini adalah sebuah tekstur map-nya gitu. Seperti itu. Nah, ada beberapa cara sebenarnya kalau ketika ini saya membahas tentang teknisnya ya gitu. Lebih ke teknis, lebih ke praktiknya. Nah, nanti ketika pengolahan di QGIS gitu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu nilai pixelnya itu harus sama, mulai dari teksturnya sampai dengan data DAM-nya gitu. Nah, itu nilai pixelnya harus sama. Lalu gradasi warna nanti DAM-nya itu harus hitam putih, harus warna naturalnya. Nah, nanti sebenarnya ada opsi eh, kita duplikat, nanti ada data DAM yang bisa kita gradasikan dengan warna gitu, bukan warna naturalnya gitu ya. Nah, ini ada beberapa sumber data sebenarnya untuk memperoleh data peta analog ini, mulai dari collection dari universitas ini, lalu ada juga dari geological map itu. Kita coba lihat ya. Nah, misalkan, nah di sini dia banyak. Nah, ini misalkan kalau dari peta analog, misalkan geologi, nah itu teman-teman nanti bisa download, lalu digeoreferensikan. Nah, ini banyak ya, seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman butuh paparannya, nanti bisa kami bagikan. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke starting point kita, teman-teman. Eh, kita lanjut ke pengolahannya ya. Nah, nanti kita lakukan pengolahan itu di QGIS. Di QGIS itu kita akan coba mengekspor sebenarnya, ekspor data DAM dan juga tekstur mapnya gitu. Nah, sehingga nanti eh, untuk merepresentasikan sebuah ketinggiannya itu adalah data DAM-nya, lalu tekstur map ini adalah untuk memberikan warnanya gitu. Sebenarnya ini data yang sama sebenarnya teman-teman. Hanya saja untuk yang tekstur map-nya ini kita nanti tinggal ubah warnanya aja gitu di QGIS. Lalu diekspor eh, berupa PNG gitu. Tapi nilai pixelnya itu harus sama nanti untuk ukuran pixel pada saat ekspornya seperti itu. Nah, ini untuk hasilnya gitu di Blender. Nah, ini adalah hasil dari peta analog yang tadinya 2 dimensi gitu ya. Nah, ini sudah jadi 3 dimensi gitu. Dengan ada beberapa, kalau di bahasanya hillset gitu ya di artis. Cuman eh, di Blender ini tuh lebih lebih halus gitu. Dan ada representasi bayangannya seperti itu. Nah, ini adalah tadi texture map yang digabungkan sama data DAM gitu, ada bayangannya, lalu pencahayaannya seperti itu kita atur nanti di Blender seperti itu. Mungkin kita lebih ke teknisnya ya, kita langsung ke
masuk ke QGIS-nya. Mungkin kalau teman-teman yang punya QGIS dan punya data dump, boleh nih diikutin step-stepnya seperti itu. Dan juga kalau belum punya Blender, mungkin bisa diinstal dulu Blendernya gitu. Cuman hal yang harus diperhatikan sih, kalau penggunaan Blender nih mungkin agak berat ya ketika renderingnya nanti. Mungkin eh, teman-teman yang punya spek laptop bagus mungkin boleh diikutin. Kalau yang misalkan terkendala mungkin nanti bisa dilihat recording dari Logistalk ini aja, nanti mungkin bisa dipraktekkan setelah eh, sesi berakhir gitu. Nah, di sini saya masukkan dulu ya bahan-bahannya. Yaitu kita punya datanya data dump gitu. Nah, ini data dump. Ini adalah data dumpnya. Sebenarnya ini sudah saya klip ya, sudah saya klip by Max. Jadi saya hanya mengambil daerah-daerah yang bertampalan sama peta analog ini. Nah, seperti itu. Nah, jadi eh, ketika kita nanti akan membuat peta analog ini menjadi 3 dimensi, tentu eh, dia harus punya data ketinggian gitu kan dari nah sehingga saya klip wilayah areanya AOI-nya. Cuman ketika nanti georeference memang agak susah ya untuk mengepaskannya itu karena akurasinya itu kan kurang tinggi gitu. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman yang bisa dikasih pas gitu ya, yang mau mempraktekkan mungkin bisa dipaskan gitu. Tapi mungkin yang kita akan contohkan nanti kita hanya menggunakan data dump. Untuk peta analog ini nanti mungkin teman-teman bisa lebih explore lagi. Nah, yang saya akan contohkan adalah hanya satu data, yaitu data dari data dump aja gitu. Sehingga nanti kita buat 3D set relief-nya gitu. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Ketika kita sudah mengimport gitu data dump-nya, teman-teman bisa duplikat layer. Nah, kenapa duplikat layer? Nah, data yang satu adalah data dump-nya untuk merepresentasikan ketinggian, lalu yang satunya adalah untuk tekstur map-nya atau warna dari masing-masing elevasi gitu. Seperti itu. Nanti kita buat gradasi warnanya, misalkan hijau gitu, merah gitu, seperti itu ya. Nah, di layar stylingnya, teman-teman bisa klik dulu di sini. Nah, lalu di single band ini kita pilih single band procedure color nih. Nah, seperti itu. Nah, nanti tinggal gradasi warnanya itu tinggal dipilih aja, misalkan dari putih ke merah atau bisa dipilih ya gitu. Nah, misalkan warna ini seperti itu. Nah, di sini bisa diatur kelas-kelasnya. Misalkan ini tinggal diatur gitu ya. Nah, ini saya coba praktekkan, misalkan gradasi warnanya seperti ini gitu. Yang ke pinky-pinkian gitu ya. Seperti itu. Nah, mungkin ini aja saya pakai gitu. Nah, selanjutnya kita layout. Nah, new print layout misalkan saya buat oke. Lalu kemudian nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ketika ekspor nanti nilai pixel dari ukurannya itu, ukuran pixel dari ekspor petanya itu harus sama. Nah, ini saya pakai custom. Nah, di sini misalkan saya mau pakai ukuran 1080 kali 720 gitu ya. Nah, ini ukurannya 1080 kali 720, lebarnya 1080. Nah, ini saya pakai pixel. Sorry, 1080. Ini 720. Nah, itu ya. Ini satuannya pixel.
Nah, seperti itu. Lalu kita add item, add map. Ini. Nah, ini kita zoom. Zoom ini misalkan di 200.000. Oh, sorry. Nah, di 2 juta ya skillnya. Karena luas areanya ini besar. Ini kurang, berarti bisa dikecilkan, misalkan 19. Tinggal diatur ya, dipaskan gitu. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah tekstur mapnya nanti yang akan menjadi tekstur mapnya atau tampalan di atasnya yang merepresentasikan warnanya nanti. Seperti itu. Nah, ini kita bisa ekspor. Ini saya taruh di sini mungkin. eh, Blender gitu ya. Ini sebagai bahan kita untuk pengolahan di Blendernya. Ini kita jadikan sebagai tekstur mapnya. Seperti itu. Nah, ini resolusinya ini harus sama, teman-teman. 1080 kali 720 pixel gitu. Kalau DPI-nya ini tidak usah diatur. Yang penting nilai pixelnya ini harus sama gitu. Kita save ukuran pixelnya itu. Lalu kemudian kita ekspor yang data DM-nya. Yang ini kita kembali ke layer apa layoutnya. Ini kita klik. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk backgroundnya, teman-teman harus perhatikan nih. Kalau backgroundnya itu harus warna hitam. Karena nanti kalau di Blender itu dia membaca bahwa yang warna putih itu adalah eh, data yang tinggi gitu. Ada namanya displace kalau di Blender itu. Nah, jadi data ketinggian itu direpresentasikan berdasarkan warna gradasi hitam ke putih. Jadi putih itu adalah yang mempresentasikan bahwa daerah itu tuh tinggi gitu, seperti itu. Sehingga kalau hitam berarti dia rendah kan. Nah, ini kita backgroundnya kita ganti warna hitam gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, teman-teman langsung export as image. Nah, ini adalah data elevasinya, elevasi gitu ya. Kita save. Nah, pixelnya ini harus sama juga, 1080 kali 720 kita save. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai sebenarnya untuk di QGIS-nya. Nah, sekarang kita masuk ke Blender-nya gitu. Teman-teman bisa buka aplikasi Blender-nya. Atau yang belum install, mungkin bisa diinstal dulu. Ini saya close dulu biar. Nah, ini sebenarnya saya jujur teman-teman belum terlalu menguasai Blender sama sekali. Cuman karena eh, saya sering ngelihat tutorial-tutorial di orang luar gitu, sehingga tahu gitu apa fungsi-fungsinya gitu. Nah, ini kita pilih yang general aja. Nah, selanjutnya ketika sudah masuk di Blender, nah ini kan ada kubik ini ya, kotak kubus ini. Ini teman-teman bisa hapus, klik di delete aja. Nah, selanjutnya teman-teman add di sini ada add gitu tools, add lalu pilih mesh, lalu pilih plane gitu. Nah, selanjutnya ini teman-teman sesuaikan ukuran dari plane ini, bahasanya plane-nya itu sesuai dengan ukuran eh, pixel peta yang sudah kita ekspor tadi. Nah, ini kan tadi ukurannya 1080 kali 720 gitu kan. Nah, teman-teman bisa samakan ukurannya. Eh, Caranya seperti apa? Nah, teman-teman klik dulu plane-nya ini. Lalu ada tanda panah yang di sini nih. Kalau ada teman-teman klik aja. Nah, seperti itu ada dimension namanya. Nah, dimension ini teman-teman sesuaikan ukurannya. Tadi kan ukurannya itu adalah 1080 gitu kan. Nah, ini ada satuannya meter. Berarti 1,080 gitu. Di sininya berarti kalau 720 0,720 gitu. Oke. Nah, ini sudah. Selanjutnya eh, caranya bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman
ke bagian sini ada banyak tools ini ya. Ada tools modifier, lalu ada tools material, tekstur gitu. Nah, tapi sebelum teman-teman masuk ke sini, teman-teman pilih yang object mode ini ganti ke edit mode gitu. Kita ganti ke edit mode. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman di plane-nya ini klik kanan, subdivide. Setelah di subdivide, teman-teman bisa pilih di sini number of cut ini ditambah aja, misal jadi 10 gitu ya. Kita klik. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman klik lagi nih subdivide, subdivide lagi, subdivide lagi. Sampai nah, fungsinya subdivide-nya apa gitu ya. Nah, sebenarnya fungsinya itu untuk memperhalusnya gitu. Jadi nanti kotak-kotak ini, kotak-kotak yang ada, ini nanti yang akan ngebentuk ketinggiannya gitu atau apa sih bahasanya? 3D-nya gitu ya. 3D dari eh, si data DEM itu seperti itu. Semakin kotak-kotak ini kecil gitu, maka semakin bagus hasilnya gitu. Tentu kalau semakin kecil ukuran kotak-kotak ini tentu semakin berat gitu, seperti itu ya. Nah, ini saya tidak terlalu banyak gitu ya untuk mensubdivide-nya. Cukup, nah cukup segini aja biar tidak terlalu berat. Lalu setelah itu ganti ke object mode, teman-teman. Ganti ke object mode. Nah, ini sudah. Lalu teman-teman masuk di modifier, ada kayak kunci ini, kunci pas ini, seperti itu. Nah, lalu teman-teman pilih add modifier gitu. Lalu pilih yang namanya di form ada displace. Nah, di form displace. Nah, ketika sudah seperti ini, nah ini kan posisinya nih ya dia di atas kan, mid levelnya itu di atas. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa tambah biar dia di bawah atau enggak apa-apa sih juga kalau misalkan mid levelnya 0,5 gitu seperti itu. Nah, ketika sudah selesai nih untuk add modifier berupa displace-nya, teman-teman ke tekstur. Nah, mohon izin mungkin yang ini bisa di mute. Thank you. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, teman-teman masuk ke tekstur, lalu pilih new tekstur. Nah, seperti ini ya. Ini di bawah ya posisinya. Nah, kita kembali ke modifier tadi, teman-teman pilih yang 0 biar dia di atas. Nah, selanjutnya kita masukkan data DEM-nya. Kita open, pilih lokasi penyimpanannya oleh Blender, lalu kita pilih yang elevasinya, open image. Oke, nah ini sudah. Nah, ini kan udah ada nih ketinggiannya, cuman kayak nggak masuk akal gitu ya, terlalu tinggi gitu. Nah, teman-teman bisa ubah di modifier, lalu pilih strength-nya ini misalkan 0,1, saya pilih 0,1 gitu. Nah, ini tidak terlalu atas, tidak terlalu tinggi gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah tadi kotak-kotak pixel yang kita bentuk dari dari edit mode itu kita subdivide ya. Nah, kita subdivide lalu ada kotak-kotak kecil nih. Nah, caranya biar lebih halus, teman-teman klik kanan lalu set smooth. Nah, gitu ya. Nah, ini tampilannya tuh lebih smooth gitu. Meskipun di zoom itu masih ada kotak-kotak pixel karena saya tadi tidak terlalu banyak untuk mensubdivide karena takutnya terlalu berat gitu. Tidak kemampuan laptop saya tidak bisa mengimbanginya gitu ya. Nah, selanjutnya ini mungkin kalau dirasa masih terlalu tinggi gitu untuk representasi dari data DAM-nya, teman-teman bisa ubah misalkan 0,7 gitu.
Nah, gitu. Bisa diatur gitu ya untuk strength-nya di displace-nya itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman add modifier lagi. Pilih yang generate ini ada subdivision surface namanya. Ini untuk memberikan tekstur gitu lebih lebih gimana ya? Lebih natural lah. Subdivision surface teman-teman pilih, lalu teman-teman drag ini ke atas. Di atasnya di displace masih di tahapan add modifier. Nah, itu kan kelihatan ya perbedaannya kalau kita kasih ke bawah. Nah, seperti itu. Kalau di atas, nah seperti itu lebih kelihatan aliran-aliran eh, lerengnya gitu. Lereng-lerengnya. Atau misal kalau ada sungai itu bisa terrepresentasikan misalkan di sini ini kan adalah sebuah aliran sungai gitu ya. Seperti itu. Nah, ini eh, teman-teman pilih yang simpel aja. Teman-teman kalau mau tambahkan atau teksturnya gitu, teman-teman tambahkan. Nah, dia tapi terlalu ini ya. Kita pakai satu aja. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa? Nah, teman-teman masukkanlah teksturnya yang tadi kita sudah buat. Nah, kalau di Blender nih namanya materialnya gitu ya, materialnya. Atau kita mau tampalin nih sama warna yang tadi sudah kita buat. Nah, makanya tadi aturannya itu ketika kita mengekspor image di QGIS itu makanya harus sama gitu ya, ukuran pixel gambarnya itu sama data DEM dengan teksturnya gitu. Karena kita akan mau nampalin nih eh, DEM-nya itu sama materialnya gitu ya. Nah, teman-teman masuk ke material, lalu tadi pilih new, saya ulangin ya. Teman-teman masuk ke material ini, lalu pilih new gitu. Nah, di base color-nya ini, teman-teman klik yang titiknya ini, lalu pilih yang image texture gitu. Nah, sudah seperti ini teman-teman open, lalu pilih yang texture map-nya, open image. Nah, kenapa nih tidak ada perubahan gitu ya? Nah, karena di atas sini ada yang bulat-bulat ini, ada yang namanya viewport shading ini. Nah, teman-teman pilih yang display rendering view atau texture view-nya ini, yang yang ini ya. Nah, kelihatanlah dia apa tekstur teksturnya gitu ya. Nah, seperti itu. Udah ada gradasi warnanya gitu. Nah, teman-teman kalau mau ubah warnanya, berarti harus rubah nih di QGIS-nya gitu. Tinggal diekspor aja nanti untuk image-nya gitu. Tapi nilai pixelnya itu harus samakan tuh ukuran pixel gambarnya gitu. Nah, itu sudah kita eh, lakukan representasi sebuah gambar tiga dimensinya gitu ya. Nah, sekarang kita akan membuat efek-efek pencahayaan lalu bayangan-bayangannya gitu ya. Seperti itu. Nah, teman-teman masuk di sebentar saya ini terhalang. Teman-teman bisa ada setting kamera lalu ada light gitu ya. Nah, sekarang kita mau setting light-nya dulu nih atau pencahayaannya. Teman-teman klik di light. Nah, ini teman-teman pilih yang sun. Nah, ini eh, terlalu kuat ya mataharinya sehingga warnanya putih gitu. Nah, teman-teman tinggal atur aja strength-nya ini misalkan ini kan strength-nya sampai 1000 ya. Teman-teman pilih strength-nya 5 aja. Nah, seperti itu 5. Lalu setelah itu teman-teman masuk di objek properties. Nah, ini teman-teman pilih objek properties lalu eh, teman-teman bisa atur nih rotationnya, rotasi bayangannya gitu ya, atau objeknya gitu. Oh, sebentar. Salah. Saya belum atur di render view-nya. Ini teman-teman pilih yang cycles. Nah, seperti itu. Sorry. Nah, di render view-nya ini teman-teman pilih yang cycles gitu ya. Nah, kita masuk ke object mode lagi. Nah, teman-teman atur lagi nih bayangannya itu mau ke arah mana. Teman-teman bisa caranya itu teman-teman bisa geser ke kiri ke kanan ya. Klik dulu baru geser ke kiri ke kanan gitu. Nah, seperti ini. Kita mau lihat nih.
Misalkan bayangannya ke mana gitu ya. Misalkan eh, ke atas gitu ya bayangannya. Jadi mataharinya dari arah selatan gitu. Atau nah seperti ini ya. Nah ini bisa diatur ya, sesuaikan gitu. Nah kayak gini atau di mataharinya tuh kayak gini. Teman-teman bisa eh, berkreasi lah, lebih dikembangin lagi. Nah, kita kayak gini aja ya. Eh, Sebenarnya ada tekniknya lagi untuk memperbagus gitu ya. Itu saya masih explore lagi lebih jauh. Cuman starting point kita mulai dari sini aja. Karena eh, dasarnya itu ya di sini gitu. Eh, Bagaimana memperoleh datanya gitu kan, bagaimana mengolahnya di Blender. Sebenarnya starting pointnya itu di sini gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya eh, ketika sudah seperti ini, nah ini kita akan setting kameranya nih. Eh, Setting kameranya untuk kita akan nanti ngerender gitu. Nah, ini seperti ini. Kita masuk ke kamera, teman-teman klik kamera, lalu pilih tipenya ini itu ortografik gitu ya. Nah, teman-teman pilih yang ortografik. Lalu untuk locationnya ini, eh, ketika sudah teman-teman klik kamera, locationnya ini kita kasih nol semua teman-teman. Nol, yang ini nol. Yang Z untuk locationnya ini nggak usah diganggu. Yang rotationnya aja dinolkan. Yang ini nol gitu ya. Nah seperti itu. Nah lalu teman-teman masuk ke view, lalu pilih kamera, lalu set aktif objek as kamera gitu. Nah, nanti ini adalah eh, cakupan area yang akan dirender gitu. Nah ini kita perbesar lagi, zoom lagi. Ini kan di orthographic scene ini kita kecilkan gitu ya. Eh, kita kecilkan gitu ya atau geser gini seperti ini. Nah ini mungkin tidak sama ya ukuran ininya. Nah itu kita bisa atur di output properties. Nah di sini resolusinya teman-teman pilih samain 1080 pixel, lalu di sini 720 pixel gitu ya. Nah lalu masuk ke render ini atau ke kameranya, ke kamera ini teman-teman kecilkan lagi biar semua area ini tuh tercover gitu, masuk dalam scene renderingnya gitu. Ini 1,1 atau kalau masih kurang 0,7 gitu ya. 8 kita coba. Nah ini sudah masuk semua ya, sorry. Nah seperti itu. Nah ini atau kalau misalkan dari pencahayaannya kurang, teman-teman bisa tambahin misalkan 6. Nah, lalu di sini mungkin bayangannya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini teman-teman bisa lakukan rendering. Cuman di sini sampel untuk rendernya saya buat 1000 aja atau kalau kebanyakan 500 saja gitu ya. Tentu kalau makin banyak tuh makin bagus. Tapi memang membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, ini saya contohkan untuk sampelnya itu 500 saja. Ini sudah ya, biarkan default. Lalu render image. Nah, ini kita lakukan rendering. Seperti itu. Eh,
ini kita tunggu ya. Ini sampelnya sampai 500 nih, baru 100-an. Teman-teman ada sambil ini ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, Boleh. Mas Fikri Nah, langsung. mm-mm. Nah, ini sebenarnya starting point-nya itu di sini sebenarnya teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman mau explore lagi, misalkan mau dibuat frame gitu ya, untuk misalkan apa apa sih bahasanya ya, mockup frame-nya gitu ya, di Photoshop gitu bisa diolah lagi gitu, ditambahin judulnya gitu. Misalkan ini wilayah mana, ditambahin judulnya, tambahin koordinatnya gitu. Itu tentu akan lebih lebih bagus lagi ya. Tapi ini adalah starting point-nya dulu. Kita akan banyak membahas tentang starting point-nya. Karena starting point ini adalah bagaimana cara memulainya gitu ya. Nah, ini tentu hal dasar sebenarnya. Setelah itu kan teman-teman bisa explore lagi lebih jauh gitu. Sebenarnya saya juga belum terlalu paham Blender. Cuman pada intinya untuk membuat 3D set relief ini tuh seperti itu gitu. Nah, ini kalau misalkan kita masuk ke websitenya Etsy gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya itu mereka tuh kayak ngolah lagi di Photoshop untuk lebih lebih berwarna lagi gitu, lebih cerah lagi. Ini pakai peta analog sebenarnya. Kalau misal kita lihat yang ini kan peta geological map nih. Nah, ini peta geological map dari peta analog sebenarnya di lebih apa dicerahkan lagi warnanya. Nah, seperti itu. Ini untuk memberikan efek-efek 3D-nya ini kan sebenarnya dari data DAM aja sih. Seperti itu. Nah, ini mungkin sudah selesai ya. Nah, ini teman-teman bisa image, lalu save. Nah, ini teman-teman bisa save image-nya. Misal di hasil saya taruh hasil gitu. Save aja. Nah, seperti itu teman-teman. Ada diskusi enggak? Nah, ini mungkin saya kembalikan ke moderator dulu dah untuk diskusi.